kitchennya belum selesai, pantry-nya belum selesai nih, ya jangan harap bisa pindah. Betul. Nggak bakal bisa pindah. Kadang-kadang ruangan lain belum selesai, yang penting kitchen sama kamar tidur selesai. Ada nggak sih orang yang punya 2 kitchen yang berbeda di dalam satu rumah? Ada ya? Ada Oke, yang kayak kitchen segede gini ada 2 gitu, satu buat ini, satu buat ono. Ada Ya, kitchen bisa. cuisine ya. Iya betul. Wow. Ada kitchen yang untuk pantry doang ya, isinya buat minuman dan masak betul. super mie, masak pasta gitu kan ya. Saya bikin di tengah-tengah islandnya ini untuk si pembantu, islandnya saya bikinnya pendek, jadi kayak begini, 45. Oke. Saya bikin kayak island panjang gitu. Terus jadi si pembantu bisa kayak tadi Santi gimana San? Nguluk. Ini nguleknya begini. Iya, Nggak mungkin nguleknya begini, nggak ada kalau tenaga, begini kan harus nggak enak begini. ya. Dingklik itu penting banget artinya tuh. Dingklik Dingklik is penting, important iya. di Asian houses. Iya. Lo ngedesain nggak dingklik di brand lo? Gua ada Dingklik dingklik, jangan cantik. salah. Ada. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Welcome to the Super Mario Show. Hari ini kita episode kitchen. Kita kedatangan tamunya 2 orang hari ini, yaitu Pak Bobos dan juga Santi. Aku mau kenalin dulu pertama Pak Reza Wahyudi ya, founder dari Bobos Design. Tuh. Desain interior studio sudah berdiri dari tahun 85 ya. Ya betul. 40 tahun. Wow, 40 tahun dan ngerjainnya proyeknya residential dan juga komersial ya. Komersial. Betul. Oke, Pak Bobos ini dulu kuliah di International Fine Arts College di Miami. Florida. Oke, Florida. Jadi sekarang jadi anak Jaksel dong Pak nih. Dan dulu juga pernah menang penghargaan National Home Fashion League di Florida ya. Ya, waktu betul. itu ya. Oke, and our second guest hari ini adalah Santi Alaisius, adalah co-founder and principal design dari Domicilium Studio. Halo. Ya, base-nya punya kantor di Jakarta dan juga di Bali. Ya. 16 tahun di bidang desain interior, ngerjain projectnya commercial and juga hospitality ya sekarang banyak kan. And you are also anak Jaksel nih ya, lulusan Institute of Art di Illinois. Enggak selatan sih. Nggak selatan ya? Gue anak barat. Oh, tapi anak barat sekarang. Anak barat, oke. Nggak sesuai spek awal. Enggak. Oke, anyway. Kenapa Pak Bobos sama Santi aku undang sini hari ini? Because you are both a designer and dua-duanya punya similarity, yaitu senang memasak di dapur ya. You are very familiar with kitchen kan? Dan memang kita hari ini episodenya episode kitchen. Nah aku mau nanya sih ke Pak Bobos dulu nih ya. Actually it's the same question sih. Do you have any personal connection with kitchen gitu? Dengan dapur, kenapa bisa senang di dapur, senang masak? Kalau senang masak itu dari kecil udah dibiasain orang tua saya harus bisa mengurus diri sendiri. Dari umur berapa Pak Bobos? Dari ya SD gitulah. SD udah masak? Sudah ya bikin bangsa nasi goreng, telur ceplok ya udah biasa gitu kan ya. Jadi maksudnya dari kecil itu saya udah dibiasakan sekeluarga itu untuk tidak biasa menyuruh pembantu lah. Kalau bisa ditanganin sendiri kenapa enggak gitu loh. Jadi dibiasakan karena dulu orang tua saya sering keluar kota gitu. Jadi kalau ditinggalkan kita bisa gitu. Jadi kita bisa berdiri sendiri, mau masak sendiri bisa. Nah, dari situ akhirnya lama-kelamaan ya saya juga terbiasa. Waktu pas lulus sebelum lulus waktu kuliah juga ya karena keterbatasan dana dulu. Jadi kan kadang-kadang suka nunggu duit ditransfer dari Jakarta kan dulu lama sistemnya bukan kayak sekarang gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus bisa menjaga bagaimana memasak di dapur sendiri waktu sekolah. Jadi pengiritan apa? Jadi saya dulu gini, kalau datang duit nih belanja dulu ke grocery semuanya. Belanja selengkap-lengkapnya giliran masaknya terus dulu cuman bakmi ya instant noodle yang dimasak bakminya. Bumbunya saya nggak pakai dulu. Kan bisa pakai sendiri kan gitu kan. Giliran udah benar-benar kere itu yang ada jadi ini bumbunya kayak bumbu super itu. Sama nasi. Iya benar-benar dikasih kanji ya, dikasih ya tepung maizena gitu, dikasih egg drop. Jadi egg drop soup gitu lah. Jadi kan gaya gitu kan biasanya egg drop soup padahal si kere lagi kere gitu.
Jadi ya pokoknya sebisa mungkin, sekreatif mungkin kita untuk memasak sendiri. Dan bahkan bisa juga gini, mau motong rambut dulu nih San, kan mahal kan kalau potong rambut. Ada nih teman saya jago motong rambut. Sini gue masakin nasi goreng ya. Nanti Jadi alat barter ya? barter, potong rambut. Oke. Semua jadi gayanya gitu lah. Iya. Gitu loh. Jadi Oke. makanya itu meningkatkan. Jadi saya harus bisa sendiri. Ditambah waktu sudah buka perusahaan sendiri, dapat kerjaan-kerjaan gitu kan, restoran. Ya jadi kan suka ditanya nih sama ownernya. Saya belakang nanya aja, ini bikinnya gimana sih, gimana? Saya liatin gitu cara waktu lagi nyoba-nyoba tuh chef. Belajar-belajar lah, ngeliat-ngeliat gitu, lama-lama juga ngerti lah. Kita kan biasanya kalau yang bisa masak kayak Santi saya gini, pasti kita kan udah tahu taste-nya yang sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Kan nggak mungkin sampai flat banget di sana gitu ya. Pasti kita ngerti sendiri lah. Jadi bumbunya kita. Kalau saya masak nggak berdasarkan resep, tetapi saya masak berdasarkan apa yang saya buka lemari es ada. Oh, mendaya gunakan apa yang ada di dalam kulkas. Apa yang ada, yes. Kan kalau kurang-kurang dikit, yang tahu kita juga. Improvisasi. Kan? Iya, improvisasi. Kan Oke. orang lain yang makan kan yang penting enak ya gitu ya. Gitu loh. Kan yang tahu kita. Gitu loh. Oke. Benar San? Benar. Kalau lo gimana, Santi? Your personal connection with Kitchen. Waktu gue masih kecil ya emang gue rakus aja ya, suka makan. Pertama itu kita suka makan. Suka makan dan jangan rakus. Kita suka makan enak. Kita tahu makan enak kayak gimana dan kita pengen tahu jadinya masaknya gimana. Jadi waktu masih kecil ada yang ketahuan umur nih kalau gue ngomong gini. Tahu ada yang namanya acara TV Walk with Yan? Yes. Oh, I love that. That's one of my favorite daripada film-film yang lain. Gue nonton acaranya Cooking Show with Walk with Yan. Selera Nusantara Rodi Cerodin. Tahun umur ya? So I love those cooking shows. Sampai kayak Martha Stewart juga suka. It's more like kayak pada saat show sampai kayak kalau main-main itu main-main kayak cooking show malahan saya dulu. And then sama juga mirip sama Kobobos juga di sini. Pas saya kuliah di Amerika, memang kita kan harus survival. Itu survival skill, di mana kita harus bisa ngatur asupan gizi kita sendiri, ya kan? Kita nggak bergantung sama siapa-siapapun. Juga cuma kita sendiri. Di sanalah saya bener-bener sama kitchen tuh lebih intimate ya. Jadi baru bangun pagi langsung ke kitchen. Sebelum ke WC lu ke kitchen dulu kan, mau minum apa segala. Prepping your day from the kitchen. Jadi that's when I have my first bener-bener sama kitchen, bener-bener lebih deket lagi di situ. Kalau dulu tinggal di rumah orang tua kan udah disediain Tahu beres, breakfast, tahu beres. Tapi begitu kita tinggal sendiri di Amerika, kita harus jaga diri sendiri. Nah itu yang paling ini sih, dimana kita belajar masak, kita belajar eksperimental apa. Sama juga aku juga di sini sistem barter ya sama temen-temen. Kadang-kadang juga kalau mau nggak pusing gitu kita gantian masaknya, one big pot buat seminggu, tapi kan bosen ya. Jadi barter sama temen yang masak juga, lu bawa apa, gue bawa apa gitu. Jadi kita tukeran kayak gitu, lebih kayak gitu sih as a survival skill. Tapi sampai sekarang masih ke bawah nggak? After you move back gitu kan sekarang? Absolutely, kayak aku bangun-bangun tuh ya ke kitchen langsung. Whatever I do, walaupun meal prep kan saya juga. Terus I cook for my dog. Okay. My dog eat better than me. Wow, They eat lucky healthier. I cook fresh food for my dog. At least kalau I cook for 2-3 days gitu di ini tinggal prepping, tapi kan harus diangetin segala. Jadi kitchen is very important for me gitu. Okay. Talking about kitchen is very important. Do you have any other function dari kitchen itu? Is it more than a kitchen gitu? Ya, itu apa? Tempat gosip. Tempat gosip. Jadi kalau temen datang ya kita hangoutnya di kitchen ya. Kayak kalau itu Pak Bobos punya kitchen tuh. Itu ada pojok sedap. Ada pojoknya, ada breakfast nook ya. Di breakfast nooknya enak banget buat ngegosip ya. Iya, buat ngegosip. Buat ngobrol. Kalau Pak Bobos gimana dengan kitchen? Sama begitu. Sama. Jadi kalau buat saya ya kitchen kan itu it's a heart from the house ya. Emang kita jantungnya semua kita di situ gitu. Jadi kalau buat saya ya kitchen itu emang paling penting ya. Nggak usah gitu deh, San, bener kalau kita bikin rumah nih ya, kitchennya belum selesai, pantrynya belum selesai nih, ya
jangan harap bisa pindah. Betul. Nggak bakal bisa pindah. Kadang-kadang ruangan lain belum selesai, yang penting kitchen sama kamar Kitchen, tidur iya. selesai. Kalau saya kitchen pokoknya harus jadi dulu. Sebab kita lagi mau pindahin barang nih dari luar ya, pasti naruhnya kan di pantry gitu kan Iya, ya. iya. Jadi naruh minum, makanan, cemilan semua di situ. Gitu loh. First Kalau ini pit belum stop ya. benar, belum itu jadi, jangan harap dia bisa ke lain-lain. Orang suka nggak percaya kalau bilangin gitu loh. Gitu. Jadi ya memang kebiasaan saya juga, saya memang kayak seperti Santi, kalau bangun tidur ya turun ke bawah, bikin kopi lah, apa semua pasti kan di pantry gitu kan. Gitu. Buat saya itu penting gitu. Oke. Jadi kalau emang biasanya kan kalau bikin residential itu kadang-kadang rumah belum jadi, orang udah maksa masuk kita kan mau pindah Betul. Itu jadi syaratnya kamar sama kitchen. Kitchen, ya. In order for people Kamar can mandi come juga in. Kamar mandi sih. juga sih ya sih. Tapi Tiga kita lagi hal nggak itu bahas ya. itu. Iya. Oke. Dan since you both are designers, yang senang kitchen kan, feature di kitchen apa sih yang penting menurut Pak Bobos? Dan apakah Pak Bobos kalau bikin kitchen sendiri dan untuk klien itu berbeda? Gini, kalau sebenarnya nggak berbeda, sebab semua itu saya mendesain sesuatu buat di rumah orang pun itu berdasarkan pengalaman pribadi saya dong, gitu ya. Sebab kan kadang-kadang kita as a designer, kalau kita desain, kalau misalnya nggak suka bikin kitchen, kita main bilang-bilang begini, malu dong kalau ditanya saya mau bikinnya gini-gini. Kalau ini kan kita lebih ngerti dari ibunya biasanya, lebih ngerti dari ibunya. Banyak kan ibu-ibu kan biasanya kan ya pengen punya rumah bagus, lihat rumah temannya kayak begini, rumah temannya begitu. Tetapi dia lupa, dia tuh nggak masak nggak apa. Tapi saya bilang nggak apa-apa Bu. Justru walaupun dia hanya bisa masak air dan Indomie di pantry-nya dia, buat saya adalah itu satu kebanggaan dia nantinya. Pasti dia disayang suaminya deh, walaupun masak Indomie doang, telur ceplok, whatever. Karena apa? Kalau kitchennya udah bagus-bagus, dianya nggak nyoba di kitchennya, sayang dong ya, gitu ya. Nah, terus makanya saya bilang kalau kitchen udah bagus-bagus, ya dicoba dong tiap hari gitu. Lama-lama bisa deh, saya bilang nggak mungkin nggak bisa kan, orang kan ya suruh praktis gitu loh. Jadi penting kalau menurut saya. Oke, tapi kalau di dapur itu feature yang paling pentingnya apa sih sebenarnya? What's the most important feature in the kitchen? Apa ya, boleh bilang ya susah ya. Ya lemarinya harus ada jelas gitu all lemari. the equipments. Iya. Kalau aku sih sebenarnya kalau yang penting ya, kalau aku boleh ini, saya suka cabinet yang isinya untuk semua kitchen gadgets. Kitchen gadgets itu apa ya? Ya mixer, Thermomix, ya apa segala dan macam-macamnya itu loh. Pokoknya yang mesin-mesin Iya, itu, mesin-mesin. saya suka tuh yang semua di satu tempat semuanya jadi rapi. Karena kan banyak banget gadgets ya. Dan mesinnya lumayan gede-gede gitu ya? Lumayan, itu mesin-mesin yang maksudnya yang kayak kita cuma keluarin kalau lagi bikin kue. Iya, Kalau betul. bikin ini bukan yang everyday use yang kayak oven toaster kan tiap hari pakai gitu kan. Mungkin mesin kopi kan tiap hari pakai. Jadi itu nggak usah diumpetin. Tapi ini yang seasonal lah ya, yang kadang-kadang kita pakai itu harus ada di satu lemari yang gampang diakses gitu sih. Kalau sekarang mungkin terapi. itu, kalau sekarang mungkin kan dulu microwave ya, dulu ya microwave. Sekarang kalau saya lebih prefer steamer. Nah, Steamer gitu, ya. karena steamer itu jauh lebih enak ya. Kalau microwave kan kalau kita main masukin lupa ditutup, lupa dikasih air sedikit, kering kan gitu kan. Makanannya di kayak di nuklir gitu sebenarnya. kering gitu. Kalau air fryer nanti kekeringan gitu kan. Jadi ya, kalau saya steamer lah Iya, berguna. steamer is good sama oven toaster sih saya suka. Oven toaster. Terus steamer itu umum sekali, maksudnya untuk orang yang pakai apa cuman yang benar-benar ngerti kitchen baru dia tahu steamer ya? Semua orang bisa pakai loh Ya, semua steamer. orang bisa pakai dan buat lama-lama ngangetin. mungkin bisa jadi sama dengan microwave dulu. It's healthier actually. Sekarang soalnya masih microwave kan banyak kan ya? Betul. Iya. Nggak sih? Microwave is not good for your Iya, health actually. sebenarnya. Dan sekarang kan juga ada oven toaster yang dikasih air, yang di Iya. bangkunya itu dikasih Iya, air, iya. jadi rotinya tuh bisa dalamnya lembut, luarnya crispy Iya. gitu kan. Nggak Kan, kering semua gitu. jadi bisa makanan yang di kulkas dibangkitkan hidup ya. Rich for the dead. Hati-hati loh nanti rumah duka. Oh iya benar, nggak boleh. Minta steamer. Minta oven steamer rumah duka nanti. Jadi Walking Dead nanti. Biasanya kalau barang-barang yang gede itu apakah common terjadi di rumah orang ya? Maksudnya barang-barang yang gede itu nggak ada storage-nya terus
dia taruh di atas meja semua atau taruhnya jauh dari kitchen gitu apa? Ya jadi Common mungkin problemnya? di gudang terus jadi lupa. Jadi lupa punya itu. Tujuannya supaya nggak lupa. Karena sih saya suka banget beli-beli kayak gitu kan. Nanti kalau misalkan terlalu away, nggak tiap hari ngeliat kayak lupa gitu. Betul Oke. sekali. Sama jadi kayak gue pernahnya di mana ya kan nyari kan. Jadi it's more Oke. for organizational Iya, use betul. aja sih. Gitu. Oke. Jadi artinya kitchen kalau segede gini aja mungkin kurang gede kali ya kalau Kurang. with all the Kurang. big gadgets gitu kan sebenarnya kurang ya. Kurang. Yang enak Oke. tuh tambahin satu wing lagi. Oh jadi U shape gitu ya. You share. Ini for Ah. baking, this is for beverages. Itu buat Oke. cooking gitu. Kalau buat saya, kalau buat khususnya buat pantry gini ya, saya lebih prefer yang emang begini, belakang dan depan saja. That's Oke. it. Kadang-kadang kiri kanan gitu suka ya nanti nyimpen apa lupa, menurut Santi bener kalau gitu. Kalau saya kebanyakan juga lupa. Oke. Tapi kalau buat saya yang paling efektif sebenarnya lemari di kiri dan kanan. Kalau boleh jangan dalam. Bikinnya hanya setengah. Like untuk pantry makanan Lemari kiri kering kanan nggak maksudnya sih? kayak gini gitu. Ya misalnya nih di dinding sini mau Oh, dinding, ditambahin oke, misalnya ha, ha. untuk segala macam mau sampai stok apa semua. Kalau saya pernah bikin tuh selalu 20 cm. Buat stok Oke. bahan makanan, Buat cereal, apapun, yes. cemilan. Sebab gini, ya. semakin dalam memang semakin banyak. Tapi Tetapi lupa. barang yang di paling belakang itu bisa kadaluarsa, yang Semakin dipakai kan di lupa. depan terus, beli lagi depan lagi ditaruh kan yang belakang belum tentu kita Iya. di Oke. rotate gitu loh. Make Oke. sense, Gitu make loh. sense. Betul, itu betul. itu sangat benar-benar saya merasakan itu yang paling benar bikin 20 cm aja. Jadi intinya yang butuh lebih banyak sebenarnya storage-nya ya. Storage-nya yes. Kalau di kitchen supaya bisa kelihatan rapi ya. Betul, Gitu ya. gitu. Tapi yang kalau zaman sekarang kan yang Gen Z milenial sekarang ibu-ibunya tuh bikin kayak toples sama semua. Isinya bebek terus dilabelin rajin banget. Kan agak OCD tingkat tinggi tuh ya. Iya, iya. Itu lucu juga sih kayak di pantry dijajarin gitu Iya, ya kok ya. jajan, iya. Nah itu those are impian semua cewek deh kayaknya. Tapi kenyataannya kayaknya kalau udah dipakai nggak bisa serapi itu juga nggak sih? Kan harus Nggak, di-maintain iya. ya. Maintainnya Iya. susah. Abis pakai, abis itu mesti bener-bener Betul. Harus super Wow. OCD orang personality-nya itu. itu mbaknya difotoin SOP-nya kayak pokoknya gue baliknya begini ya, difotoin. Iya, tapi orang-orang kayak saya anaknya agak ini ya sedikit berantakan gitu ya. Soalnya agak susah. benar-benar dipakai, maksudnya berantakan Iya. bukan nggak Iya. dipakai Kan karena dipakai karena kita Betul. aktif. Oke. Sekarang kalau misalnya kitchen itu, kan kitchen ada yang emang kitchen high performance, ya of course mungkin harganya juga agak tinggi, sama kitchen yang mungkin biasa-biasa aja. Itu bedanya apa sih? Sebagai orang yang sering pakai di kitchen, pernah bedain nggak? What's the difference? Kalau yang kayak gini saya bilang features kayak organizationalnya bagus sih. Kayak the accessorizingnya Ya, di betul, dalam di dalamnya itu enggak not Dalam-dalamnya only itu. from the outside but the inside itu ada segala sesuatu ada tempat-tempatnya ya kok ya. Ya. Jadi semuanya rapi and they're really well made design. Ya itu sih gitu, dibuka tuh enak gitu kan tempat piringnya untuk di apa stack aja tuh ada tempatnya supaya rapi stacknya gitu kan. Jadi and also the engsel kali ya. Iya, engsel yang paling penting juga gitu. Oke. Kadang-kadang sebelah kalau udah berat-berat susah. Iya, soft Oke. close Nyangkut, ya. gitu. Jadi kalau ngomongin high performance tuh memang kalau di kitchen itu dari segi cabinetry-nya artinya. Iya, Yes. pengaturannya ya, Pengaturan, pengaturan kita iya. kan kadang-kadang pengaturan terus kita juga kan selain pengaturan kan nanti juga biasanya kan kalau dari kitchen company dia kasih tahu ya pakainya ini, ya bukan pakainya dia udah automatically engsel udah pasti yang bagus lah kalau kayak gitulah pasti. gitu. Jadi kalau Finishingnya punya juga. finishingnya pasti udah bagus gitu lah. Oke. Jadi kalau misalnya kitchen buat chef sebenarnya beda lagi kan ya? Beda lagi. Beda. Yang beda itu kitchennya atau appliances-nya sebenarnya kalau yang Appliances kelasnya udah chef. pasti jauh Pasti dia appliances. lebih yang heavy duty, udah pasti ya. Terus dia kan banyak kan dia juga lebih heavy, dia lebih seneng kayak stainless steel lebih mudah dilap. Hygienist. Oh, oke, oke. Lebih industrial. Iya, lebih industrial gitu loh. Emang buat benar-benar kerja heavy Iya, untuk duty kerja, ya. ya, gitu lah. Yang benar-benar bisa di bank up like 24/7 nggak apa-apa dan tahan lama. Beda sih sama kalau kitchen rumahan. Tapi sih kalau sekarang kalau udah ada kayak tabletopnya yang sekarang udah
lebih Advanced lebih teknologinya. ya udah kayak sekarang kan lebih durable, gampang ya. Mau motong mau apa mau Antibacterial. iya betul. Oke. Mau ngebacok-bacok asal jangan ngebacok pakai golok gede banget. Iya. Pecah Nah, juga. itu juga feature yang sangat penting ya kalau buat Yes. orang yang masak, Yes. table Kalau- topnya gitu iya, ya. betul. Mungkin apalagi itu mungkin buat di rumah ya lebih penting ya. Dan lately kan ada yang feature yang katanya bisa masak langsung di tabletopnya Betul. dengan ada trivetnya aja Iya. gitu kan. Jadi nggak ada no visible kompor Iya. yang Pakai induction, clean, pakai pakai induction induction. dari bawah. Tapi Oke. induction dari bawah nggak kelihatan induction Iya. kompornya. Oke. Itu quite cool sih, Iya, it's a quite cool, iya, betul. feature. Jadi di mana yang ada dia trivetnya aja dia akan panas, Dia kalau nggak panas. ada akan stay cool. Iya, anak-anak megang juga nggak apa-apa. Lebih aman. Gitu. Oke. That's a really cool one. Itu yang orang biasa masak tuh males keluarin talenan males gitu ya. Maksudnya biar keluarin talenan tuh males gitu. Enggak juga sih gua. Enggak juga Enggak sih sih. sebenarnya. Enggak. Cuman ya it's just sometimes people Mau cepet aja ya. San. kebiasaan orang aja beda-beda sih. Ada juga Ya. yang udah maunya di ini semuanya gitu kan jadi lebih praktikal. Cuman kalau saya malah talenan tuh ada berapa macam ya. Iya, macam-macam kan. Iya. Buah, buat daging. Soalnya kan bisa aja bisa bau ya, apalagi kalau yang dari wood ya. Kadang-kadang abis motong bawang terus motong buah kan pasti Iya. Oke, iya. terpengaruh itu bau. Buah apa bau bawang. Iya. Oke. Tapi kalau di tabletop baunya nggak nempel. Misalnya tadi habis motong bawang di tabletop, terus motong buah lagi di tabletop Kan gimana? tabletop mungkin kan nggak ada pori-porinya Iya, ya. nggak ada pori bedanya Oh, gitu loh. Iya. Antibacterial juga kan biasanya. Iya. Bedanya begitu. I see. Bisa udah pakai apa? Air sabun apa segala, suci biasa. Hilang. Nah kalau sebelum masak biasanya ada special ritual gitu? Berdoa. Berdoa Serius? supaya nggak basi, supaya yang nggak makan nggak sakit gosong, perut. nggak lebih itu ya ke supermarket sih. I love supermarket ya. I think Oh, supermarket iya, is love one of our to. favorite Iya, place iya. ya kok ya. For people who likes to cook, supermarket is like Betul. itu is zen time. Betul. Kita Saya juga, mikir-mikir. iya benar. Saya kalau ke supermarket, Selama wah bisa ngikutin semuanya tuh. iya Oh aisle-nya tuh mau Island semua harus diurutin diurutin Oke. gitu. Apa yang dicari? ketenangan hidup. Kepuasan belanja. Kepuasan jiwa. belanja. Jadi ritualnya pas lagi belanjanya, bukan pas di kitchennya kan? Dimulai dari situ Itu kali mulai ya. dari sana. Karena Iya betul. di situ yang kita mikir mau masak apa nih. Kadang kita masuk supermarket nggak tahu pengen masak Iya apa nggak ya. tahu. Padahal mau ditujuin di sebelah sana kita Iya. bisa belanjain di sini Iya. dulu. Terus belanja. Idenya bisa Oke. berkembang di supermarket. Oh gitu, kayak Serius. ngedesain ya, kayak ngedesain, Itu idenya benar, berkembang. Itu benar Iya, sekali. iya, Itu iya. bisa berkembang. Jadi saya kalau ke supermarket tuh istri saya suka sampai sebel gitu. Maksud beli dulu yang dituju gitu. Kadang-kadang enggak kita melipir terus gitu beli. Kita mau jalan-jalan. Gitu, iya. Soalnya saya senang gitu beli segala-galanya tuh. Saya kan misalnya pengen makan apa gitu ya. Saya beli tuh sayurannya lengkap. Apanya bumbunya lengkap gitu loh. Nggak tahu masaknya kapan. Iya. Nyetok dulu ya penting gitu kan. Yang penting Yang punya kering-kering dulu nyetok. di lemari es. Oke. Kan saya bilang kan saya masak apa yang ada di lemari es gitu. Oke. Gitu. Jadi hari itu lagi feel like apa, ya udah Iya. adanya apa, ya udah coba Iya. gitu ya. Kadang exciting juga karena kita we don't know what we're going to eat anyway gitu kan. Betul. Jadi kalau masuk ke supermarket itu kayak nyium bau supermarket itu kayak bau incense di masuk ke rumah ibadah gitu kali ya. Asal jangan bau the cempedak smell. aja ya pusing lama-lama bau cempedak pusing. Nah, kalau ritual sebelum masak itu di dapur itu ada biasanya ngapain dulu sih? What's the first thing you do before you? Ya selain buka kulkas lah ya. Ya Nyari buka ingredients. kulkas. Ya bukan Ngeliat- terus ya ngeliat mulai ada ngeliat apa. bumbunya ada apa dijajarin aja di situ lah. Terus mikir ini buat Mikir. apa ya kita Iya. hari ini. Kira-kira tambahin apa ya? Ya, Gitu loh. mise en please. Iya. Apakah semua orang yang senang masak akan mempunyai habit yang sama seperti tadi kayak buka kulkas, terus ya udah layout semua makanan yang ada, terus mau masak apa, dan apakah itu akan mempengaruhi layout desain dapurnya nanti? Oh iya, layout dapur itu Begitu. paling penting sebenarnya. Iya. Sebab kan kita trafficnya kita di dapur itu kan nomor satu jangan sampai kejauhan, kedua Ya. ya pokoknya kita semua Ergonomis. ya ergonomis. Gitu. Dan tergantung if you're a baker or Ya, if ya, you're a baker cook, beda lagi. Oh lain lagi nih ya? if Lain you lagi. are kesukanya bikin minuman, itu Beda beda lagi kitchen-kitchennya nanti. Iya. Beda bentuk kitchennya apa beda trafficnya? Jadi flow-nya mesti dirubah ya? Itu juga jadi Iya. trafficnya di pemilihan equipmentnya. Iya, betul.
Tergantung, kan ada yang demennya kan bikin minuman kopi macam-macaman sekarang tuh beda lagi sama orang yang demennya yang bikin rendang, bikin heavy food, Indonesian food, yang Indonesian sukanya food tuh kadang-kadang beda. Beda Dia Indonesian punya food. kitchen itu sebenarnya agak beda. Oke. karena lebih aromatik ya, Iya. lebih wanginya, lebih kemana-mana. Itu kan exhaustnya harus lebih besar. Terus tempat cuci-cuci harus lebih besar. Betul sekali. Kalau kita masaknya cuman Italian doang mah nggak usah sampai gimana Iya, banget ya, Italian tuh simplified. simple. Oh, Italian malah Very gampang. simple. Ya, Italian- Italiannya begini-begini. Yeah, Italian is one of the most simple Iya. cuisine in the world. Oke. Kalau Yang Chinese food, wow, Iya, kalau gini harus ada wok. banyak woknya bisa kotor semua. Iya, Oh. Chinese food, Indonesian food yang suka masak itu sama French itu yang ribet. Ribet sebenarnya. Oke. Italian's the easiest. Iya. Jadi kalau tadi bilang senang masak makanan Indonesia, terus mau tadi apa? Mau bikin tempat kopi aja juga beda. Artinya orang ada nggak sih orang yang punya 2 kitchen yang berbeda di dalam satu rumah? Ada ya? Ada. Ada Oke, yang kayak kitchen segede gini ada Iya. 2 gitu. Satu buat ada, ini, iya, satu buat ono. ada Ya, kitchen bisa. cuisine ya. Iya, betul. Wow. Ada kitchen yang untuk pantry doang ya, isinya Iya. buat minuman dan Minuman, masak betul. super mie, masak pasta gitu kan ya. Oke. Betul, semua beda-beda. Bahkan saya sekarang nih punya kitchen, it's a kitchen Asia. In your own house. Okay. Yes. Asian Oke. kitchen. Saya baru bikin, saya rubah gaya hidupnya. Jadi yang pemakainya adalah mbak-mbak lah istilahnya. Oke. Jadi saya sengaja menciptakan kitchen itu, kalau ini kan semua standar itu udah 90 ya. Ya 90. Saya bikinnya lebih rendah. 80 ya? 75 gitu loh, kayak even gitu. lower. Saya Kayak meja kerja. sengaja. Iya. Karena apa? Buat pembantu. Pembantu kan nggak yang tinggi-tinggi dong, model Iya, nanti. iya, iya. Jadi saya bikin- Supermodel ya, dia. model. Oke. Jadi kedua adalah saya memikirkan adalah kalau membuat bumbu, membuat bumbu, ngulek. Nah, kalau Ngulek ngulek tuh harus gimana? lebih Pengen rendah. tahu, Mbak? Iya. Biasanya di lantai ngeliatnya. Lebih rendah kan? Iya. Saya bikin di tengah-tengah islandnya ini untuk si pembantu, islandnya saya bikinnya pendek, jadi kayak begini, Buat 45. ngulek. Oke. Saya bikin kayak island panjang gitu. Terus jadi si pembantu bisa kayak tadi Santi gimana San? Ngulek. Ini nguleknya begini. Iya, Nggak jadi- mungkin nguleknya begini Iya, nggak ada kalau tenaga, ngulek gini kan harus nggak enak begini. ya, gitu kan. Jadi dia Iya. nguleknya kayak begini, dia duduknya bisa nyamping sambil nonton TV Iya. gitu loh. Oh, TV-nya di depan Oke, Iya, gitu. TV di depan Depan. gitu. Enak ya kerja di rumah gue bos. Bantu betah-betah ya. Nah, jadi itu yang saya lagi coba bikin kitchen untuk Asia. Oke, itu dapur kotor jadi jatuhnya Dapur ya. kotornya, Dapur gitu, kotornya ya. gitu. Oke. Tapi tetap kelihatan bersih, bagus gitu loh. Saya mau representnya seperti dapur-dapur yang begini gitu loh. Tapi saya bikin untuk Asia. That's a really good idea. Oke. Karena Gitu loh. Iya. jarang ada yang bos merhatiin kitchen untuk pembantu loh. Iya gitu loh. Pokoknya saya bikin kayak layaknya semua kayak gini, cuma saya pendekin. Terus semua yang kayak tadi itu kayak Santi. Begini. Gitu lagi. Tuh gue bikin meme antara gini-gini ya. Itu benar-benar jadi buat mereka juga happy ya. Iya. Mereka kerja benar. Easy. Iya, Nggak iya, susah. iya. Kita nggak pernah mikirin pada saat nguleknya soalnya. Cuma ngeliat lagi begini Betul. aja lagi masak di atas. Kadang kan dia udah 90, kadang-kadang nih dia kan naruh wok aja udah tinggi kan, kadang-kadang jadi begini. Ini Susah. suka kena. Makanya suka ada dingklet juga kadang-kadang Nah dia itu naik juga kan. dia naik Iya. dingklet ya. Jadi saya sekarang turun nih. Oh, nguleknya Oh, di bener bawah. juga. Pakai dingklik nguleknya di bawah. Iya bener. Dingklet itu penting banget artinya tuh. Dingklik Dingklik is penting, important iya. di Asian houses. Iya. Lo ngedesain nggak dingklik di brand lo? Ada, gua ada Dingklik dingklik, jangan cantik. salah. Ada. Kalau ide dari dapur Asia itu saya ngelihat gara-gara film itu loh, apa Crazy Rich Indonesia, Crazy Crazy Rich Rich Asian. Asian itu kan, kan dia dapur Melayu kan, yang terbuka di luar ya, jadi ya kan ingat gak dia ada sih yang masaknya juga pendek-pendek, soalnya mereka kan pada masaknya pakai pancing gede-gede gitu Iya, ya, iya. gitu. Jadi saya idenya dapat dari situ, oh, kayaknya boleh juga nih ya bikin dapur Asia gitu. Sizingnya saya benerin, turunin. Ya, sebenarnya kalau dapur Asia zaman dulu juga di luar ya kok ya. Betul, sebab kan emang Pakai lebih kayu enak ya bakar. buat iya. Kayu Pakai bakar. kayu bakar kan dulu kan gitu kan. Kalau masakan Asia kan asap mulu gitu maksudnya. Justru Ya, Bumbu baunya gitu ya. kemana-mana. Iya, betul. Karena Masakan di bau luar. rempah, Iya, rumahnya makanya jadi ada nggak bau. ada ceiling fan di atasnya.
Oke. supaya jadi niup, supaya baunya hilang semua gitu loh. Makanya tukang bakmi juga biasanya kan selalu taruh paling depan gitu kan, Bener. asapnya ke sono. Terus buat cuci piringnya depannya saya pakai jendela kan, jendelanya pakai itu expanded metal, jadinya kan jadi kayak zaman dulu tuh Ci. Gitu loh. Jadi tetap dapat air. Gitu. Ada air Oke. circulationnya. Iya, ini yang saya lagi coba kembangin terus gitu loh. Sama dapur Asia. cahayanya juga harus cukup kan. Iya. Udah ada implement ke klien? Belum dong. Oh lagi trial nih, trial coba. Terus ya di Oke. rumah sendiri gitu. Cahaya sih penting Cahaya, buat di betul. kitchen. That sets the mood. Apalagi kalau kitchen Asian kitchen juga biasanya itu nggak diperhatiin cahaya karena biasa deket sama apa garasi Iya, gitu kan, gelap gitu. gelap gitu. Iya. Dia gimana bisa milihin sayur ada Iya. uletnya apa enggak tuh nggak kelihatan gitu kan. Matang enggaknya nanti Matang enggak. diomelin kan. Kecuali cahaya lampunya betul. terang banget. Betul sekali gitu. Kalau misalnya appliances gimana? What's your take on appliances? Prefer technology atau prefer aesthetics? Or both atau gimana? For personal use or maybe for clients kalau Pak Bobos kan desain Harusnya residential. estetik. Apapun dilihat dari estetiknya dulu. Estetiknya dulu. Iyalah. Fungsinya gimana? Oh, ya jelas kan biasa estetik terus ada function doang di follow Oke. gitu kan. Tapi kalau terlalu canggih pun kalau nggak bisa makainya juga percuma kan, Mar. Gitu Oke. loh, iya kan. Oke. Banyak kan dapur udah sampai MM-an juga ada ya. Tapi kalau dia masaknya tiap hari nggak apa-apa dong. Tapi Iya. kalau masaknya belum tentu sebulan sekali, ngapain juga gitu. Iya. loh. Oke. Jadi ini kembali lagi fungsinya untuk siapa? Apakah emang dia benar mau pakai? Saya mau. Tapi kalau cuman hanya buat gaya-gayaan ya Sayang sayang duit. gitu. Kalau Pak Bobos kalau ngedesain buat residential tuh ngebaca kliennya tuh gimana ya untuk ngedesain dapurnya, kan soalnya ada yang butuh dapur cuma buat show off doang, ada yang benar-benar dia pakai, ada yang I don't know jenisnya ada apa lagi tuh. Dan how do you Saya nggak mau, saya biasanya kalau punya klien saya nggak pernah mau tanya, tetapi saya mau cerita. Oke. Bedanya gitu. Saya cerita orangnya, bukan saya tanya, San kamu maunya nanti masaknya gimana? Enggak. Dia nggak bakal bisa jawab 100% benar. Suka ada dibohongin kita kan, kita nggak tahu ya. Banyak hal-hal yang kecil yang kadang nggak keluar dari klien karena apa? Dia merasa ini privasinya gua, ngapain lu nanya gua gitu loh gitu kan. Jadi kalau buat saya nggak, saya ceritain diri saya bagaimana saya masak, saya bagaimana saya menggunakannya, bagaimana fungsinya buat saya tuh begini-begini, ini fungsinya gini, biar dia denger. Oke. Kalau dia udah dengar, biasanya dia kan secara nggak langsung keluar tuh San. Pancing Oh iya ya. lu, saya juga begini kok gitu loh. Kalau waktu kita tanya mungkin, San, lu suka pakai celana warna apa gitu. Lu pikir lu gila kali nanya gue celananya warna apa gitu kan ya. Suka-suka gue gitu kan. Ya itu kan kayak gitu loh. Jadi Oke. mendingan saya balik. Mendingan saya ngomong gitu. Di dapur tuh, di dapur tuh enak begini-gini ya, begini-gini. Nanti dia kebawa. Atau nanti lakinya bisa ngomong, tuh kan gue bilang benar kan ya si Bobos ngomong itu benar. Akhirnya mereka sendiri bisa diskusi di depan saya. Ya saya tinggal ingetin aja apa yang dia ngomong. Oh menarik caranya. Kalau saya nanya satu-satu mungkin nggak dijawab sama dia gitu. Teknik psikologi baru. Nice. Nggak, itu dari dulu saya caranya begitu gitu. Soalnya banyak yang nggak mau jujur ngomong gitu. Misal kayak tadi Santi bilang bangun tidur gue langsung lari ke pantry gitu ya. Kalau saya nggak mau. Kalau kayak gitu kan dia malu dong. Nanti misalnya kalau dia langsung ke kamar mandi gitu ya San ya. Kan banyak otomatis. Some people ada lah layer-layernya. Ada ya, layernya gitu. Apalagi dia udah tingkatannya gimana. Iya. Tapi saya nggak mau tuh nganggap dia tuh udah setinggi gini. Bodo amat gitu. Dia kan tinggi kan mungkin status ya. Tetapi kalau saya enggak, saya ajak ngomong biasa kayak teman. Malah dia lama-lama dia luntur sendiri dan dia jadi ngomong gitu loh. Maksudnya dia ngomong jadi dia ngasih tahu bahwa oh iya gue maunya gini ya gitu Iya ya. karena saya bilang gitu. Kalau misalnya saya bilang, tahu nggak ini sebenarnya paling enak nih ada kompor kayak gini gitu misalnya ya. Terus dia kan denger dong. Dia bilang, iya sih ya benar juga sih, bagus juga emang kayak gitu ya. Gue juga boleh deh kalau gitu mau deh. Jadi kita ngidein. Iya kita kasih ide dengan cara saya ngomongin diri saya gitu. Jadi dia lebih tahu bahwa saya emang lebih expert di kitchen, expert di sana. Kalau enggak kan dia juga nggak ngerti, disangka saya juga nggak ngerti sama kitchen gitu kan. Kalau ini kan kita secara nggak langsung kita kasih tahu bahwa emang gua pemakai kitchen.
Itu khusus kalau kita approach istrinya ya kan. Kalau buat suaminya ngomongnya lain lagi, yang lain-lain gitu. Oh, oke. Menarik caranya. Ini loh kalau Dibalik, jadi dibalik. Jadi saya selalu dibalik. Saya nggak mau karena kan kita sebagai desainer kita juga harus mengalami ya semua itu ya. Makanya kayak ada apa-apa saat untuk hal yang baru, barang baru atau ada apa sih? Ya pokoknya hal-hal yang baru mengenai interior arsitek. Saya nggak keberatan rumah saya jadi kayak labnya. Saya bongkar rumah saya menurut apa hal yang baru. Oh gitu. Yes. coba-coba. Jadi emang kayak punya studio buat masang Bukan gitu apa studio enggak? lagi. Bener-bener rumah sendiri. Kitchen saya yang di rumah udah pertama merah. Kebayang gak? Merah kaca ya, merah. Terus ganti putih. Oke. Terus ganti warna kayu. Kayunya tua. Terlalu gelap jelek gak enak, capek masaknya. Ganti kayunya yang agak mengkilap. Terus ganti lagi yang muda. Akhirnya udah 5 kali ganti saya. Sekarang yang warna apa? Wow. Yang muda. Itu akhirnya sekarang warnanya Kayak- kayak begini-gini nih. Persisnya kayak gini. Warnanya kayak gitu sama. Oke. Udah berubah dari yang terakhir ke aku ke sana. It's time to visit you again. Jadi Rumahnya kamu saya enak sengaja, banget. saya Enak sengaja banget. untuk mencoba di rumah saya. Jadi saya berani ngomong, Oke. ngomong. Dan umumnya kalau klien lagi bikin rumah sama saya nggak mau ngomongin dulu nih soal rumah. Saya misalnya dia, saya pengen bikin rumahnya, saya pengen minimalis, saya pengennya klasik, pengennya apa? Oh iya, ya saya cuma iyain aja, diamin dulu aja gitu loh. Belum tentu loh dia 100% pengen minimalis, belum tentu dia Belum tentu 100%. sebenarnya itu kebutuhan dia kayak gitu. Iya, dia tuh kadang-kadang kan karena ngelihat temennya, rumah Iya. temennya kayak gini bagus, rumah temennya gitu bagus, berubah-berubah di kepalanya nggak pernah dia punya pattern yang jelas gitu. Jarang Oke. jarang Karena ya. kebutuhan dia sama apa yang dia mau. Biasanya dia saya beda. pancingnya gitu. Nanti kalau sudah selesai, saya bikinin layout, udah bikinin 3D, selesai. Saya belakangnya gini, yuk sekali-sekali yuk ke rumah saya aja meetingnya yuk gitu lah. Begitu di rumah saya, dia kadang-kadang begitu sizing. Nah, klien banyak yang nggak ngerti sizing tuh segede apa sih rumahnya, segede apa gitu ya khususnya ya. Ini yang rumah dari tanah ya. Iya. Terus akhirnya begitu ngelihat, oh Pak Bos, emang ini segede apa sih? Saya tinggal ngomong di rumah. Nah, rumah lu tuh dari situ gua sampai ke sini gua nih sampai segini nih misalnya gitu ya. Oh gede juga ya, dia bilang gitu ya. Nah, terus jadi banyak akhirnya layout itu saya sengaja kasih ke klien untuk dia ngebacanya itu adalah dia kan susah yang ngebayangin misalnya 3D itu kan kadang juga bisa ngebohongin kita kan gitu kan. Tetapi kalau dilihat udah real size di rumah, akhirnya dia ngerti, oh iya enak juga segini ya. Berarti saya punya segede gini Pak. Iya. Oh cukup ya Pak, ya ini kayak begini cukup kan gitu loh. Percontohan ya. Contohnya jelas daripada kita bikin 3D capek-capek, bagus-bagus. Kadang-kadang orang nggak menilai. Kadang-kadang contoh sorry ya, kadang-kadang kita bikin 3D bagus yang mengenai ini. Misalnya dia nggak suka lemari sini, bisa nggak jadi tuh. Gua nggak suka ini gitu loh. Ya lu kalau nggak suka ya udah copot aja, anggap aja tuh nggak ada ya. Lu lihatnya ini aja gitu loh. Gitu. Tapi makanya nggak bisa ya kalau nggak suka bilangnya kayak nggak suka as a whole gitu Iya, maksudnya. akhirnya dia bisa gara-gara ini nggak jadi deh. Bisa. Hmm. Pernah gitu kejadian-kejadian seperti itu gitu. Iya. Oke, kalau lu di komersial ada pengalaman gak sih kayak gitu? Nggak ada ya? Ada kitchen consultant. beda. It's a ya. different. Yeah. Makanya I really like respect residential designer. That's why we don't do residential. Beda. Kita hubungannya lebih ke functionality sama kitchen consultant, lebih what is your equipment. Jadi kita harus mengerti equipment secara teknik semana. Dan Oke. kayak buffet kalau untuk hotel kan buffet seperti apa, hot sama cold station harus posisi gimana, drink station lebih kayak gitu sih. Tapi tetap lu belajar kan? Artinya dia punya equipment apa, flow-nya gimana kan lu mesti tahu dong. Yes. Jadi lu bikin layoutnya sesuai itu kan flow-nya. Iya, dan itu kita kerja sama operator ya. Kan operator hotel biasanya ada yang bagian operator yang bagian F&B-nya sama di bagian yang operational yang lainnya, yang hotel kamar dan lain-lain. Jadi ini ada biasanya yang F&B punya special team yang kita ngomongnya kalau lagi bagian restoran kita ngomongnya specialty sama mereka. In terms of itu juga kayak konsep F&B-nya, tiap hotel kan punya konsep F&B beda-beda, apa yang dia mau serve. Apakah dia is it an all day dining or is it specialty restaurant? Jadi itu beda-beda semuanya sih.
Oke. Jadi kalau versinya Santi, what makes a good kitchen? For my own purpose ya, Yeah, karena your own I don't do purpose. residential. Yeah, for your own purpose, what lo? Yeah. A good kitchen is a place yang nggak cuman buat tempat masak sih ya. I like it to basically I can invite my friend to hang out. Itu juga bisa tempat hangout sambil kita masak, sambil kita entertain gitu kan. Dulu waktu saya kuliah, saya suka banget tuh pas zaman kalau lagi Thanksgiving, ini udah mau Thanksgiving nih sekarang. I usually cook for my friends, I call it the orphan Thanksgiving. Maksudnya nih anak-anak international students yang nggak tahu mau pergi kemana, nggak ada kampung, yang rumahnya jauh-jauh gitu. Kita kumpul, either kita potluck atau saya masak kalkun, masak apa, ada yang bawa apa, ada yang bawa dessert, ada yang bawa side dish. So I cook Thanksgiving dinner. Jadi for me, a good kitchen is a place where I can actually entertain, bisa hangout sama teman, nggak cuman kerja doang ya. So it's an extension of your social life. Itu sih. I agree. Kalau Pak Bobos gimana? What makes a good kitchen for Pak Bobos? Ya sama, mirip ya, karena semua rumah itu dimulai emang dari jantungnya ya, dari heart. Ya. Jadi emang ya kitchen itu salah satunya gitu. Gitu. Jadi semua emang dimulai dari sana gitu loh. Jadi kita kayak tadi Santi bilang, ngundang teman, ngobrol apa semua di kitchen. Gitu loh, di situ. Nggak usah gitu deh, paling gampang lihat sitkomnya Amerika deh. Friends. Di mana dia bekerja, di mana dia bertemu. Almost every American sitcom American ya. itu kitchen sama living room. Iya, kitchen Always. kan kayak begini kitchen. Dan nyambung. Iya, selalu nyambung kan. Dan sebenarnya yang pertama kali yang menggunakan itu tempelan di lemari sampai penuh sekarang di Indonesia di mana gitu kan. Ya sebenarnya bule itu kan US. Karena apa? Orang bule sana bangun tidur kayak Santi bilang, lari ke lemari es nomor 1, buka, minum susu langsung dari kotak-kotak galonannya. galon-galon Iya, itu. bener, di Itu film-film kebiasaan gitu. mereka gitu. Dan iya. biasanya lemari es itu adalah pusatnya. Jadi dia makanya taruh nih, Santi nanti gua ketemu lu di library ya jam segini, templok lah. Post-it taruh di situ, di magnet-magnet. Sebenarnya itu mulainya dari sana. Makanya jadi pertama bangun tidur kita tuh sebenarnya kitchen. Benar yang kata tadi Santi bilang. Informasi. Gitu loh. Gitu. Kalau ya kayak kita sih sekarang terus terang kan kalau di rumah udah disiapin sama pembantu misalnya. Tapi tetap kan kita goalsnya tuh ke kitchen dulu. Itu sebab kita makan pagi banyak kan di pantry-nya gitu loh. Oke. Gitu loh. Jadi ya itu tempat pertama, tempat buat gathering. Nah, saya juga senang kalau bikin rumah yang selalu nyambung antara ini dan living room. Gitu. Jadi dia nggak pernah ditutup-tutup lagi gitu loh. Sebab kita kan bisa nih sambil ngobrol, Mar, lu mau apa? Kopinya apa? Mau apa? Kan saya sambil bikin saya bisa ngobrol. Oke. Kalau dia terpisah letaknya ya kita putus dong kalau dia punya informasi apa. Oke. Itu Oh, penting makanya ya. itu selalu digabungin ya. Yes. Extension of the living room. Ya. Ada itu. Dan memang sekarang udah jadi hal yang penting di rumah. Gitu loh. Ya. Gitu loh. Oke, sekarang last question. What is your dream kitchen like? Kalau nggak ada budget constraint, you can build your dream kitchen. Kira-kira Pak Bobos akan bikin apa? Dream kitchen. Ya sebenarnya dream kitchen semua ya kita yang ada di dalam dreamnya itu, jadi kita nggak harus kerja juga ya San. Kita harus Bedanya gitu. ngedesain. Iya, kita kan nggak bisa cuman ngimpi-ngimpi terus baru jadi gitu lah. Kita yang harus melakukan. Kalau buat saya dream kitchen adalah yang seperti ya semuanya yang lengkap, yang kita sukai, yang kita pakai itu menjadi bagian dari kitchen itu sendiri. Dan ya buat saya ya itu kesenangan saya. Jadi ya dreamnya kita ada di dalam dream itu gitu ya. Jadi kita harus memang kita pemakainya supaya jangan hanya dream tapi bagus dilihat tapi nggak berguna. Gitu. Kecuali memang dream kitchennya adalah bukan dia usernya juga boleh dong. Gue cuma mau aja. punya kitchen bagus aja buat pajangan, boleh gitu Boleh artinya. aja, hal itu sih sah-sah aja. Sasa aja, ada juga orang yang nggak cuman bikin Indomie doang ya. Iya. Bikin kopi ya nggak apa-apa. Betul. That's their thing. Kalau kita banyak maunya aja. Banyak gitu. Kalau lo gimana Santi? Kalau gue- Your dream kitchen apa sekarang? Sebenarnya gue agak obses kayak punya pantry yang di bawah tanah gitu loh. Pantry Kayak, bawah tanah. Jadi untuk nyimpen makanan gitu. Jadi
Bukan nyimpen wine ya. Ya, makanan, wine, bikin fermentasi Iya. gitu kan. Saya suka kan eksperimen dan bikin fermentasi apa, bikin apa. Jadi penyimpanan makanan di bawah tanah kayak di Eropa kan banyak tuh yang kayak Iya, gitu. iya, iya. Di bawah tanah ada juga yang pantry yang isinya tuh bahan makanan yang kering-kering semua, yang bisa ditutup dan bisa dibuka pakai kaca itu bagus-bagus bisa kelihatan semuanya. Tapi itu emang harus Iya, mesti iya, di iya. effort banget. Iya, betul. Terus jadi saya I will quit my job just to maintain my kitchen gitu kan. That's my dream to be a Martha Stewart, tapi nggak di penjara ya. Tapi minus di penjaranya ya. I want to be just like her, tapi minus di penjaranya dan temenan sama Snoop Dogg. But yeah, my dream kitchen is like Martha Stewart's kitchen karena dia tuh punya semuanya. Karena kan she likes to make things gitu kan dari scratch apa gitu. I like to experiment on things gitu dan saya suka kitchen gadgets. Ya tadi saya bilang ada apa kayak I like to do many different things kalau ada waktunya gitu, like make my own pasta from scratch kayak gitu, even bikin tepung sendiri untuk bikin roti, itu pengen banget kayak gitu-gitu. Emang dalam sehari lu spend waktu berapa lama di kitchen rata-rata lah? Sepagian on your sih. free time lah, on your free time. Sepagian biasanya kayak kalau misalkan kalau hari biasa ya. Sepagian dari gue bangun jam 5:30 karena gue dibangunin anjing gue selalu jam 5:30 ya sampai Good dog. Lu nyebelin bikin makan dia sampai kayak 3 hours maybe kan gitu, jam 5:30 sampai jam 8:30 gitu kayak kira-kira terus baru mandi. Kantornya emang agak ini kalau nggak sambil kalau Zoom meeting harus pagi saya di kitchen Zoom meetingnya. Gitu. Oh gitu. Sambil kah? Sambil kadang-kadang kan. Kan gak ngeliat mukanya. Iya juga. Nggak ngeliat muka sambil pakai iPad gitu kan, sambil motong-motong sambil ngapain yang dengerin kan kadang juga cuman ini doang. Terus kalau pulang kerja pun aku ke kitchen dulu. Oke. Karena apa kan vitamin aku di situ sebelum tidur aku mau minum dulu mau apa dulu kasih dok aku snack before bed apa segala kan kayak mungkin mau prep buat besok apa mau defrost ayam taruh di mana dulu gitu untuk besokannya untuk preparing for the next day juga gitu. So I basically start and end my day in the kitchen. Oh menarik. Iya. Menarik. Kok juga sih gitu kan? Iya, Sama kan? bener. Oh juga begitu? Iya. Start your day in the kitchen. Iya. Apakah And semua yang your kuliah day di in the luar kitchen. begitu habitnya karena Iya mungkin kebiasaan Bawaannya? juga. Kebiasaan juga. survival. Iya. Soalnya saya juga emang masih melakukan juga kan sendiri-sendiri gitu. Apalagi kalau lagi weekend atau apalah ya kan itu kadang-kadang kan ya pengen disayang ceritanya ya gitu kan bikin breakfast gitu ya buat bini gitu loh. Nanti ditoto-toto gitu kan. Oke. Dibikin yang aneh-aneh aja gitu loh ya buat itu. Creative Ya, outlet. iya, jadi kan itu kan satu kesenangan juga ya buat kita ya kadang-kadang kan. Karena bikin kayak scrambled egg aja kan kayaknya seneng gitu kalau kita yang bikinin beda ya gitu loh. Jadi spend time-nya saya banyak kan kayak begitu di kitchen gitu loh. Tapi itu kalau during ini ya kalau lagi holiday atau apa lebih banyak waktu. Di holiday bisa seharian malah kita Iya. ya. soalnya emang hobi sih ya, jatuhnya kan hobi ya. Jadi Mungkin Mario bingung kalau saya bilang saya plating buah-buahan dan sayur-sayuran dalam waktu 1,5 jam. Makannya padahal cuma 15 menit. exactly ya. Plating 1,5 jam ya. Selama itu kah? Plating? Nah, Enggak, sambil plating sambil mikir, gue mau desain apa hari ini gitu. Jadi saya pernah kan yang diharuskan nggak makan daging. Oke. Vegetarian. Disuruh sama dokter saya. Nah, dia bilang, kalau pagi supaya gulanya nggak naik, jadi makannya adalah sayur yang direbus. Kebayang ya, kalau lu makan sayur rebus gitu aja kan lama-lama empet juga tuh. Iya. Agree. Iya kan, Kita empet sedang juga. melewati itu kayaknya. Iya kita melewati itu. Iya kan, ngelihat gitu kan sebel lah lama-lama itu sayurnya. Nah itu terjadi gara-gara saya sebel. Kan bosan juga kan, udah 2 bulan gitu kan makan gitu ya, jamur terus ya brokoli kayak gitu kan. So sad. Iya gitu kan kayaknya kok capek-capek nyari duit kok makannya kayak begini gitu loh. Hidup gue gini-gini amat. Kok hidupku begini banget gitu kan. Jadi ya kayak gitu, mulai tuh iseng kan. Ada brokoli terus saya totokin lucu juga. Kok bentuknya kayak misalnya labu yang kecil gitu kan bentuknya gitu kan. Kok di slice kok kayak
hot air balloon gitu-gitu kan. Lama-lama mulai iseng. Bikin bento ya kok ya. Iya, dibikin pokoknya Bikin dipakai bento. piringnya bagus putih gitu. Terus ditato sampai jadi kayak gambar. Plating. Jadi kalau dengan ada plating itu makanan yang membosankan menjadi menarik Iya, lagi. menarik lagi. Wah, jadi seneng kan. Semua keluarin. Wah, di plating sampai bagus, difoto. Udah seneng, bangga nih, bagus. Baru makan gitu loh. Jadi happy. Happy. Wow. Bener. Aku juga jalanin diet pernah yang 3 bulan harus meal prep kan. Jadi kan harus difoto laporan sama coachnya. Saya bilang kayak hidup gue gini-gini amat gitu sama juga. Gimana supaya cakep ya. Jadi bentonya saya bikin bento kan karena saya kan 3 meals a day-nya kita bikin bento sama snacknya semuanya. Ada kotak-kotaknya jadi bikinnya cakep-cakep terus saya fotoin terus saya masukin Instagram terus pada seneng kan. Jadi, ini intimidating sekali ya buat yang peserta diet yang lainnya katanya. Iya, si dokter Nah, India saya juga gitu. iya. Dia bilang, dia sampai kaget. Ini nggak salah nih lu bikin. Iya, saya bilang gitu. Lu bikin buku aja, ini mah bagus banget. Iya, gitu. iya. Ini kayak kita jadi apa? Jadi A student ya jadinya kayak gara-gara itu ya dietnya. Nah, dietnya ini apa enggak tahu ya. Cuman ya again kayaknya kalau makan memang your eyes have to eat first. Iya. Ya enggak sih? Oh, that's a good statement. Ya, your eye has to eat first. Betul. Ya. Oke. Jadi Jadi kan mau dengan- makan di mana juga kan gitu kan, mata kita yang makan dulu. Iya. bener juga. Saya satu lagi hal yang saya paling menyedihkan kalau hari Minggu malam nih saya paling males gitu kalau misalnya mau makan malam ya hari Iya. Minggu malam pergi ke restoran, misal ke restoran apa saja. Iya. Kalau restorannya sepi, sedih itu bisa bikin bad mood saya untuk hari Senin saya jadi jelek gitu loh. Monday blues. Kan ya, jadi ngelihat restoran sepi gitu nggak ada yang makan. Jadi rasanya sebel gitu lama-lama gitu. Jadi Loh, saya kenapa kalau ya? Kan restoran orang yang sepi maksudnya. Hah? Restoran orang sepi kan? Iya. Empati dong. Oh, empati. Terus jadi kita makannya tuh kayaknya aduh kok gue makan apa sih kesini gitu loh. Makanan enak enggaknya nggak tahu tuh kadang kesel gitu loh. Oke. Kasihan juga sama restorannya terus jadi kesel gitu. Tapi jadi bad mood tuh malam itu gitu. Besoknya ke bawah Senin pagi. Tapi kalau sepi kenapa didatengin? Iya kadang-kadang misalnya istrinya, bos gue pengen makan ini nih gitu. Ya Oke. masa kita bilang enggak Enggak, gitu ya. iya, Kita- bahaya ya itu. kan kita kan nggak tahu sepingganya pas masuk. Iya cuman kita sama satu sebelah gitu. Itu terus dia keluar bayar. Kita tinggal sendiri berdua gitu kan sebel gitu ya. Udah jam 8, jam 9 malam gitu. Aduh, hari Minggu pula gitu. Kalau aku anaknya introvert malah seneng. Wah peaceful nih, I'm so peaceful. This is my own place. Balikannya. Your own gitu ya. This is my own place. Lo kalau nyari restoran tempat makan nyarinya yang apa? Any specific tempat atau makanan yang lo cari? Makanan pasti harus enak. Iya. Makanan dulu ya harus enak. Pelayanan sama ini tempatnya enak ya. Kalau for me biasa kalau gue pergi makan kayak gitu gue mau relaxing. Location nggak penting. Since you're a designer kali yang kayak udah Location kalau di dimanapun. decorationnya gitu. Oh decoration design. Interior design-nya gitu kan. Interior design ya of course is important. Harus ini ya tempat Iya. duduknya harus enak. Jangan yang jaraknya tuh banyak yang salah tuh antara Memang. meja sama itu kursi sebel banget itu ya. Kalau gitu nggak jadi nggak nyaman. Jadi kayak ngusir gue yang mau cepet-cepet makan gitu kan. Saya I need to be able to enjoy the ambience, furniture kita bisa enjoy, ngeliatin Betul. detailnya, lightingnya ya kok ya. Kalau lightingnya makanan restoran yang mestinya kayak French restaurant tapi lightingnya benderang-benderang gitu kan kayaknya nggak enak juga Iya, ya. Jadi ambience semua ya ini sih it adds up to your selera and your taste. Oke. Iya. Duduk juga penting. Iya nyamannya apa enggak ya? Banyak kan restoran bagus, tempat duduknya bagus ya semuanya. Nah di sini kebanyakan salahnya kita tuh persepsinya kursi itu harus empuk. Misalnya kayak gini nih harus Oke. empuk gitu ya. Oke. Sebenarnya empuknya itu salah. Oh kenapa? ya? Apalagi kita untuk makan salah banget kalau empuk. Nah umumnya nih Mar kalau di restoran di sini nih kursi-kursi kayu tuh Ci, yang biasa kursi kayu gitu kan bagus tuh kelihatannya kursi kayu. Tapi kan ujungnya sini kan ada kayunya nih. Ya terusnya kan joknya nih. Ya, Nah, joknya di tengah, kan, ya. joknya di tengah kan. Umumnya sama mereka kan dikasih kayak ada kepernya sedikit gitu Ya. ya. Kalau menurut saya itu nggak enak. Karena apa? Begitu kita duduk nih Mar, begitu duduk dia kan plus masuk kan, kita masuk Pendek. kan, jadi pendek kan. Giliran kita mau makan susah.
Oh. Kan kita jadi begini kan Jadi istilahnya begitu. gitu kan. Akhirnya end up-nya apa, kita duduknya di kayunya nih, Di di ujung ujung. gitu kan. Banyak coba lihatnya di Iya. restoran sini. Umumnya duduknya di ujung. Benar. Oke. Benar. Oke. Itu salah sebenarnya. Di sini tuh semua bangku diharuskan, maksudnya semua lah, kalau pembuat furniture bilangnya apa? Oh bangku ini harus empuk. Salah saya bilang. Apalagi kursi makan nggak boleh empuk. Harus Harus ada firm, struktur diem gitu loh. firmnya. Oke. Dia foamnya hanya turun sedikit. Nggak Foamnya boleh. atas doang dikit supaya Dikit, kalau iya. duduk nggak terlalu nampar Iya, banget iya. gitu ya kan. Kita kan duduknya harus begini kalau lagi makan, kalau begini apalagi Iya, saya ada nggak gendut enak. perut yang nggak bisa masuk tuh, Iya, bukan iya. kenyang, cepet kenyang. Omset turun ya kalau gitu ya. Omset. Turun. Nafsu makan menurun. Gak usah gitu, bar ya, bukan bar lah ya, let's say lounge kalau kamu jual makanan di lounge ya, itu kalau lounge terlalu empuk nggak ngorder lagi, Ya, kenyang, nggak nafsu makan. Kenyang. yang duduknya Ya, karena begini duduknya nih. slouching gitu jadinya kayak. Kenyang, Resting. iya kenyang. Oke. Itu makanya harus disikat apa, kacang-kacangan yang MSG-nya banyak yang minta ampun, Asin banget. asin Asin, mau banget, minum. gurih banget, Ini minumnya banyak. nambah minum kan paling menguntungkan daripada Iya, makan. iya. Benar. Benar. Nah, Itu dari itu karena saya punya klien dulu gitu, jadi kita sistemnya gitu Mar, kasih restoran, ya, you know dah di deket-deket sini ada banyak yang saya bikin. Restoran depannya free kerupuk, pasti tahu ya yang free kerupuk siapa ya. Kerupuk boleh lu mau segayung 2 gayung makan silakan gitu. Buat kerupuk berapa duit ya Mar ya? betul. Ya segini sekantong ini bisa jadi segini gitu kan ya, gitu kan. Iya. Itu kerupuknya kayaknya baik banget tuh restorannya gitu, dikasih kerupuk gratis. Dia kagak tahu aja habis makan itu. ST-nya Haus. ST-nya Haus, 2-3 biji. iya. Haus 2-3 gitu loh. gelas. Itu loh. Iya. Itu trik. It's Iya. a trick gitu lah. Ya itulah. Karena saya juga bikin komersial juga, jadi saya tahu nih bagaimana sih membuat jadi restorannya jadi orang seneng pengen balik gitu lah. Ya salah satunya itu. Free kerupuk. Ya, kerupuk hal yang paling murah. Kalau misalnya Free kita di micin. lounge, kalau di lounge paling kacang. Kacang ya emang Iya, ya. paling sama sering micin. ya. Iya, Sama micin. micin. Cin garam. Iya. Iya. Karena habis makan itu pasti order minum lah. Iya. Udah pasti. Nggak Serat-serat mungkin juga. satu dong minumnya pasti Yes. lebih gitu loh. Oke kalau gitu. Thank you Pak Bobos and thank you Santi buat Obrolan. ngobrolannya. Menarik insight-nya mengenai dapur ya. Tadi ada beberapa statement-statement yang menarik. And now I know jangan makan kacang banyak-banyak. Gitu ya. Boncos. Kalau mau ngirit.